Kemudian kalau kamu merasa, kok saya susah ya Ustazah untuk menghindari rasa bahwa diri ini lebih baik daripada orang lain gitu. Terutama ketika kita melihat orang-orang yang bermaksiat begitu kan ya. Ketika kita melihat orang-orang yang ibadahnya mungkin jangankan yang sunnah gitu, yang fardu-fardu aja mereka teledor atau mereka ninggalin gitu. Jadi kalau pas kita lihat, nah itu kita jadi ngerasa diri kita lebih baik daripada orang lain gitu. Ini teman-teman saudaraku sekalian, rasa yang seperti ini juga rasa yang nggak baik, yaitu adalah kesombongan gitu kan. Lihat bagaimana iblis kan juga kayak begitu tuh. Iblis itu merasa dirinya lebih baik daripada Adam gitu. Dan iblis untuk merasa dirinya lebih baik daripada Adam, dia punya loh sebabnya gitu. Bukan yang dia ujuk-ujuk ngerasa diri lebih baik daripada orang lain. Dan itu adalah sesuatu hal yang sering kita rasakan gitu ya. Bahkan ketika kita nggak punya alasan merasa lebih baik daripada orang lain, kadang-kadang kita juga merasa seperti itu teman-teman. Artinya bahwa iblis itu aja ngerasa lebih baik daripada Adam, dia punya alasan-alasannya teman-teman sekalian. Dia diciptakan Allah lebih duluan daripada Adam, dan dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ghazali dalam kitabnya di Minhajul Abidin mengatakan bahwa ma min buq'ah min biqa'il ard ila waqad sajad fihi iblis sajdah. Di bumi ini iblis itu udah pernah sujud di semua jengkal buminya loh. Di semua jengkal tanahnya tuh iblis sudah pernah sujud gitu kan di bumi ini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghancurkan bangsa jin yang dulu tinggal di atas muka bumi ini, Allah hancurkan semuanya kecuali iblis. Iblis ini diangkat sama Allah Subhanahu wa taala, ditaruh di surga, ditaruh di kalangan langit gitu ya. Padahal dia bukan termasuk dari malaikat. Dan dari bagusnya ibadahnya iblis, di langit pun dia juga sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Dia juga ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai dapat julukan tawusul malaikah, burung meraknya malaikat, padahal dia bukan termasuk dari kalangan malaikat. Si iblis ini teman-teman. Allah kemudian menciptakan Adam. Allah kemudian bilang sama semua malaikat, wahai malaikatku yang ada di langit ini gitu ya, ya malaikat isjudu li Adam. Wahai malaikat, semuanya sujudlah kalian kepada Adam. Semuanya sujud. Kenapa gitu semuanya sujud? Walaupun Adam ini diciptakan baru-baru aja loh, dan terang-terangan malaikat itu semuanya juga diciptakan lebih dulu daripada Adam, dan mereka beribadah jauh lebih dulu daripada Adam, tapi mereka semuanya sujud karena ketika mereka mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak ngelihat apa bentuk perintahnya. Selagi yang memerintahkan Allah sami'na wa ta'na, udah gitu aja. Allah Tuhan kami, Allah Tuhan kita, Allah perintahkan, kita kerjain. Udah, gak ada urusan yang lain-lain gitu. Gak usah lihat-lihat apa bentuk perintahnya. Nah, si iblis, ini dia malah justru bodoh iblis ini ya. Ketika diperintah, dia gak lihat siapa yang memerintah gitu kan. Makanya Allah ketika marah kepada iblis bilangnya, id amartuk. Wahai iblis, kenapa kamu gak mau sujud? Id amartuk, padahal aku yang memerintahkan kepadamu. Gitu kan. Iblis ketika diperintah untuk sujud itu dia nggak ngelihat siapa yang memerintah gitu, akan tetapi lihat apa dulu nih perintahnya. Nah ini teman-teman, bedakan gitu ya, kekritis terhadap agama itu bukan sesuatu hal yang tercela sebenarnya. Akan tetapi kamu itu kalau diperintah itu, selagi jelas-jelasan Allah Subhanahu wa taala yang memerintah, ya nggak usah pakai kebanyakan tanya, kerjain aja gitu. Oh, kenapa kita harus pakai jilbab? Oh, mungkin karena zaman itu negara Arab begini bla bla bla. Nggak usah pakai begitu-begitu gitu kan. Selagi Allah Subhanahu wa taala yang perintah, sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita laksanakan. Udah nggak usah kebanyakan omongan-omongan gitu. Nah si iblis ini udah salah dia dari awalnya gitu. Ketika diperintah dia nggak melihat siapa yang memerintah. Dan kemudian jawabannya ketika Allah Subhanahu wa taala nanya, kenapa kamu nggak mau sujud wahai iblis? Iblis malah ngomong gini, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Alasannya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dia nyari nisbat, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan dia dari api, engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Iblis merasa bahwa api lebih mulia daripada
tanah diinjak-injak gitu kan. Sementara api itu kan bisa membakar, api bisa melakukan banyak hal-hal yang dramatis, api bisa memasak, bisa sangat bermanfaat gitu. Itu dalam pikiran si iblis gitu kan. Nah ini aja Allah SWT kemudian mengusir iblis teman-teman, bersama dengan seluruh ibadah yang Allah SWT yang dia telah kerjakan buat Allah SWT. Allah tutup mata dari semua ibadahnya, dan kemudian fakhruj minha fa innaka rajim, keluarlah kamu wahai iblis dari bumi, dari surga ini, turunlah kamu ke bumi, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu terkutuk. Iblis dengan segala ibadahnya, iblis dengan segala logikanya, yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam, segitu aja Allah SWT tutup mata ketika dia merasa bahwa dirinya lebih mulia daripada Adam gitu. Lantas apa yang membuatmu merasa lebih mulia daripada siapapun gitu kan? Sekarang gini aja deh gitu, ngelihat orang itu ngelihat Allahnya aja gitu. Mereka makhluknya Allah. Selagi makhluknya Allah, masih sangat mungkin untuk menjadi seseorang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Kita nggak pernah tahu. Bahkan kepada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Teman-teman saya sekalian, karena kita nggak pernah tahu gitu, nggak pernah tahu bagaimana akhir kehidupan dia. Bisa jadi sekarang dia memang mengerjakan kemaksiatan, tapi besok, lusa, seterusnya, minggu depan, bulan depan, kita nggak pernah tahu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sekarang berada dalam keadaan yang benar-benar berbuat maksiat, benar-benar berbuat dosa, kemudian hidayah datang dan subhanallah, orang tersebut dinaikkan di sisi Allah SWT dengan sebenar-benarnya kemuliaan. Kita nggak pernah tahu. Karenanya nilai kita itu kan sebenarnya tergantung dari bagaimana Allah SWT menilai kita. Nggak usah fokus sama diri merasa lebih baik atau apa. Tiap kali kita merasa seperti itu, kita bilangin aja, tahu dari mana gitu. Saya belajar untuk mengatakan hal yang seperti itu pada diri saya. Setiap kali merasa diri lebih baik daripada siapapun, saya tanyain, kamu tahu dari mana? Emang kamu udah dapat jaminan dari Allah? Emang udah tulis nama kamu di pintu surga? Emang kamu udah pasti bakalannya di akhirat nanti ada di belakang Nabi Muhammad? Gak pernah tahu kan? Selagi kamu gak pernah tahu gitu, maka jangan pernah menghukumi siapapun, dan jangan pernah menghakimi siapapun juga gitu. Jangan pernah melabeli diri sebagai ahli surga sementara kita gak pernah tahu kok gitu. Beriku sekalian saya muliakan, tetaplah rendah hati, tetaplah rendah diri, kita nggak pernah tahu. Bahkan setiap kali kita berhasil melakukan satu amal ibadah misalnya gitu ya, nggak usah yakin merasa diri lebih baik gitu kan. Sebab kita juga nggak pernah tahu nih amal ibadah kita ini terima apa enggak sama Allah. Kalaupun memang diterima di sisi Allah SWT dan kita melaksanakan amal ibadah, bukankah itu pada akhirnya juga hidayah dari Allah juga? Bukannya itu juga adalah merupakan karunia dari Allah juga? Takutnya malah kalau kita dengan ibadah kita itu kita ngerasa lebih baik daripada orang lain dan lain sebagainya, takut malah diambil balik nggak sih hidayahnya? Takut malah diambil balik nggak sih karunianya gitu? Ini orang nggak ngerti terima kasih nih, baru dikasih gitu aja udah ngerasa lebih baik daripada orang lain, diambil balik aja deh gitu. Nah itu yang kita khawatirkan terjadi pada diri kita. Maka biarkan nilai kita ada pada penilaian Allah SWT menilai kita, dan cukupkanlah apa yang terjadi pada manusia biarkan menjadi rahasia antara mereka dengan Allah SWT. Mari sibuk memperbaiki diri kita tanpa pernah sibuk melihat bagaimana amal ibadah orang lain. Cukup kita melihat ke depan, lihat apa yang akan ada di depan. Ini belum tentu teman-teman. Kenapa mesti sibuk melihat-lihat yang ada di belakang-belakang kita gitu? Takutnya malah nabrak-nabrak nantinya. Ya, bismillah.